Baiklah, kita akan mulai materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Kita awali dengan pengertian nun mati dan tanwin. Nun mati adalah nun yang disukunkan. Sedangkan tanwin adalah suatu tanda baca yang harokatnya double seperti fathah tanwin atau yang kita kenal dengan fathah tain, kemudian kasrah tanwin atau yang kita kenal dengan kasrah tain, dan domah tanwin yang kita kenal dengan domah tain. Dan cara bacanya menjadi an untuk fathah, in untuk kasrah, dan un untuk domah. Lalu ada berapa hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah? Yang pertama akan muncul hukum izhar halqi atau izhar hakiki. Kemudian yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa khalqi atau ikhfa hakiki. Inilah 4 hukum yang terjadi apabila hukum bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Kita mulai yang pertama, izhar halqi atau izhar hakiki. Artinya menurut bahasa bahwa izhar itu adalah jelas. Sedangkan menurut istilah, bacaan yang jelas dan terang tanpa ada dengung. Nah, ini 6 huruf izhar halqi. Yang pertama huruf ha, yang kedua huruf alif, yang ketiga huruf ha, yang keempat huruf ghin, yang kelima huruf ain, dan yang keenam huruf ha. Nah, sekarang kita berikan contoh. Di sini ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha sebagaimana garis yang kita lihat. Maka bacanya min hakim. Jadi tidak boleh dibaca dengung, bacanya harus jelas dan terang. Min hakim. Ini contoh nun mati bertemu dengan huruf ha. Kemudian kita beri contoh lagi yang kedua. Kita ambil domatain bertemu dengan huruf ghin. Maka bacanya warabbun ghafur, warabbun ghafur. Nah, inilah pengertian huruf-huruf izhar halqi dan contoh izhar halqi. Sekarang kita lanjutkan hukum yang kedua, yaitu idgham. Yang pertama idgham bi gunnah. Idgham berarti memasukkan dan bi gunnah berarti dengan dengung. Jadi idgham bi gunnah berarti memasukkan dengan dengung. Ada 4 huruf idgham bi gunnah. Yang pertama huruf ya, yang kedua huruf nun, yang ketiga huruf mim, dan yang keempat huruf waw. Kita berikan satu contoh untuk nun sukun dan satu contoh untuk domatain. Di sini ada contoh nun sukun bertemu dengan mim. Maka bacanya mim masad. Jadi kita baca dengung. Bukan min masad tetapi mim masad. Kemudian contoh yang kedua, khairun nuzula, khairun nuzula. Nah, ini contoh idgham bi gunnah. Kita masuk yang kedua, idgham bila gunnah. Menurut bahasa, artinya tidak berdengung. Sedangkan menurut istilah, ialah bacaan tidak dengung apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Ada 2 huruf idgham bila gunnah. Yang pertama huruf ra dan yang kedua huruf lam. Ini contoh min ladun, tidak ada dengung. Min ladun. Jadi bacanya bukan min ladun tetapi min ladun tanpa dengung.
Contoh yang kedua, rajulur rasyid. Rajulur rasyid. Jadi tanpa dengung. Jadi yang pertama contoh nun mati bertemu dengan huruf lam. Kemudian contoh yang kedua, dhammatain bertemu dengan huruf ra. Inilah idgham yang dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kita masuk hukum yang ketiga, yaitu iqlab. Menurut bahasa, iqlab itu adalah menukar atau membalikkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah bertemunya huruf nun mati dengan huruf iqlab, yaitu huruf ba. Iqlab juga dapat diartikan menukar bunyi nun mati dengan mim ketika bertemu dengan huruf ba. Ini contohnya, nun mati bertemu dengan huruf ba. Bacanya min ba'di. Jadi bacanya bukan min ba'di, tetapi min ba'di. Nah, ketika menukar bunyi nun menjadi huruf mim, mulut kita tidak harus ditutup rapat, sisakan sedikit sehingga bacanya menjadi min ba'di. Nah, ini contoh bacaan iqlab. Kemudian hukum yang keempat, ikhfa halqi atau dikenal dengan ikhfa hakiki. Ikhfa menurut bahasa artinya samar-samar, tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, ikhfa ialah membaca samar-samar antara dengung dan tidak. Di sini kita lihat ada 15 huruf ikhfa hakiki. Nah, dapat kita lihat di sini huruf jim, huruf shad, huruf tha, dal, po, ta, qaf, kaf, zo, fa, zai, dot, zal, shin, dan sin. Jadi ada 15. Sekarang kita berikan contoh, satu saja contohnya, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka bacanya misijil. Jadi ada dengung sedikit dan bunyinya samar-samar, misijil. Nah, inilah 4 hukum yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.